Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain pada artikel yang terdiri dari dua subjudul. Yang pertama ada layout dan ada gambar. Presentator hari ini saya Fauzia Salsabil Nardifa dan rekan saya Indra Trianto. Untuk materi pertama yaitu layout akan saya sampaikan. Layout secara sederhana merupakan tata letak antar setiap elemen-elemen pada suatu bidang karya. Layout ini sudah diterapkan oleh manusia sejak 25.000 tahun sebelum Masehi. Pada awal perkembangannya, layout ini sudah digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan berupa gambar di dinding-dinding gua. Hingga sekarang, layout ini masih digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan baik itu di media cetak, elektronik, hingga media online. Dalam proses penulisan artikel, baik artikel populer maupun artikel ilmiah, tentu saja harus mempertimbangkan layout ini. Karena layout ini bisa mempermudah pembaca atau memberikan kenyamanan pembaca supaya pesan-pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Layout ini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh penulis ataupun desainer ketika hendak membuat layout. Yang pertama, menentukan konsep desain. Nah, konsep desain ini merupakan hal pertama dan yang paling penting juga dilakukan sebagai langkah awal desainer ataupun penulis ketika hendak menentukan layout. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa membantu penulis ataupun desainer dalam menentukan konsep desain, seperti apa tujuan desain tersebut, siapa audiensnya, apa pesan yang hendak disampaikan ke audiensnya, bagaimana cara penyampaian pesan tersebut, di mana, di media apa, dan kapan desain tersebut akan dibaca oleh pembaca. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang bisa membantu penulis ataupun desainer dalam menentukan konsep desain. Ketika semakin baik konsep desain yang dibuat, semakin ringkas dan jelas konsep desain yang dibuat, maka akan semakin cepat dan tepat pula desainer bisa memvisualisasikan konsep desain tersebut ke dalam bentuk layout atau ke dalam desain utuh pesan atau artikel yang hendak dipublikasikan. Kedua, ada media dan spesifikasinya. Setelah menentukan konsep desain, hal penting yang juga harus dilakukan oleh desainer dan juga penulis adalah menentukan dan mengetahui spesifikasi media yang akan digunakan. Ketika tulisan tersebut hendak dicetak atau dipublikasikan itu dengan cara dicetak, maka harus dipertimbangkan jenis kertasnya, ketebalan kertasnya seperti itu. Dan jika tulisan tersebut hendak dipublikasikan di media online, maka pemilihan posisi apakah tulisan tersebut itu berbentuk portrait atau landscape, kemudian penentuan waktunya hingga media-media mana yang sekiranya itu pantas atau cocok untuk dijadikan sarana publikasi. Kemudian yang ketiga ada thumbnails. Nah, thumbnails ini itu sederhananya itu sketsa mini dari layout yang akan dibuat pada akhirnya. Nah, thumbnails ini tuh sebaiknya dibuat oleh desainer ataupun penulis itu di dalam bentuk kertas terlebih dahulu sebelum mendesainnya secara utuh di komputer. Karena bisa mempermudah penulis ataupun desainer ketika mereka membuatnya itu di kertas dibandingkan di komputer. Nah, thumbnails ini itu tidak cuman memperhatikan tata letak elemen yang hendak disampaikan saja, tetapi juga menentukan atau membantu urutan dan pengaturan halaman-halaman dari pesan atau artikel yang hendak ditulis, seperti nomor halaman, kemudian ukuran hurufnya, jenis hurufnya, dan lain sebagainya. Nah, kesalahan-kesalahan nomor halaman, ukuran huruf itu bisa dikatakan minor ya, tetapi bisa mempengaruhi kenyamanan pembaca dan bisa juga mempengaruhi pemahaman pembaca gitu. Baik, yang keempat adalah komputer. Nah, sebelumnya kan disebutkan bahwa thumbnail itu lebih baik disiapkan atau digambar itu di kertas. Kemudian setelah digambar di kertas itu sudah sekiranya itu sudah cocok untuk didesain di komputer, barulah desainer atau penulis itu mulai membuat layout yang utuh di komputer. Nah, terdapat banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan oleh desainer, mulai dari Microsoft Word atau PowerPoint yang paling sederhana. Kemudian juga bisa menggunakan CorelDRAW, Adobe, Photoshop, Illustrator, dan lain sebagainya. Atau penulis atau desainer itu juga bisa mengkombinasikan berbagai aplikasi supaya mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Kemudian
Yang terakhir itu percetakan. Nah, untuk tahap terakhir itu lebih dikhususkan ketika tulisan artikel tersebut hendak dicetak ke media cetak. Nah, percetakan itu memperhitungkan berbagai hal seperti mengkonvert warnanya ke dalam CMYK, format CMYK, kemudian memberi tanda supaya pihak percetakan itu tahu di mana tulisan atau desain tersebut bisa dipotong. Kemudian tuh juga memburn file ke dalam bentuk CD seperti itu. Nah, perlu kerjasama yang baik antara desainer atau penulis dengan pihak percetakan agar menghasilkan desain yang memang sesuai dan optimal seperti itu. Di dalam layout itu terdapat 3 elemen secara sederhananya. Yang pertama ada elemen teks, kemudian ada elemen visual, dan yang terakhir tuh ada invisible element. Nah, elemen teks ini tuh bukan sekedar isi tulisan atau isi pesannya secara utuh, tetapi lebih memperhitungkan fontnya atau jenis hurufnya, ukuran hurufnya, tata letak hurufnya, spasi, nomor halaman, dan lain sebagainya. Ukuran antara judul, subjudul dengan isi pesan itu juga harus dipertimbangkan atau dipikirkan supaya memberikan kenyamanan kepada pembaca dan memberikan kejelasan kepada pembaca. Kemudian pemilihan font huruf itu tidak ada aturan tertentunya, bisa bergantung pada preferensi pribadi selama tulisan tersebut tuh masih nyaman untuk dibaca oleh pembaca. Yang kedua adalah elemen visual. Nah, semua elemen kecuali elemen teks itu tergabung ke dalam elemen visual. Dalam suatu artikel bisa saja tidak terdapat elemen visual sama sekali. Artinya, semua elemen yang ada di dalam satu artikel itu full elemen teks. Tetapi elemen visual ini mampu memberikan kesan bahwa tulisan tersebut tuh bisa dipercaya. Elemen visual ini dapat berupa grafis atau gambar, ilustrasi, dan lain sebagainya. Selain itu, elemen visual ini bisa memberikan ruang istirahat bagi pembaca setelah terus-terusan terpapar oleh teks. Nah, yang terakhir adalah elemen invisible atau invisible element. Elemen yang tergolong invisible element ini merupakan kerangka yang dijadikan acuan dalam penempatan semua layout. Nah, elemen invisible itu terbagi menjadi 2, yaitu grid dan margin. Margin itu merupakan jarak antar pinggir kertas dengan ruangan di mana elemen-elemen visual dan teks itu hendak ditempatkan. Sedangkan grid itu alat bantu yang memudahkan desainer atau penulis untuk meletakkan elemen teks dan juga visual. Nah, di dalam layout itu terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip urutan, penekanan, keseimbangan, dan kesatuan. Prinsip urutan itu dimaksudkan untuk mengatur dan menentukan peletakan elemen teks maupun elemen visual di dalam desain tersebut. Nah, dalam suatu artikel terdapat informasi yang dianggap penting hingga kurang penting. Nah, tata letak urutan penting hingga kurang penting ini akan mempengaruhi pemahaman pembaca dan kenyamanan pembaca. Kemudian, prinsip penekanan. Penekanan pada beberapa unsur teks yang hendak di-highlight seperti judul, subjudul itu juga perlu dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, prinsip keseimbangan. Pembagian antara bidang layout kanan kiri atas bawah itu harus seimbang. Seimbang ini bukan berarti kanan kiri atas bawah itu sama rata, tetapi ada kesan seimbangnya antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, keseimbangan ini bisa simetris, bisa juga asimetris seperti itu. Dan yang terakhir itu prinsip kesatuan. Tujuan akhir dari pembuatan layout itu adalah menyatukan berbagai elemen tadi sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Pemilihan teks, gambar, warna, ukuran, dan lain sebagainya itu dapat mempengaruhi pemahaman dan kenyamanan pembaca. Nah, prinsip-prinsip layout ini jika diterapkan dengan baik dan benar itu akan menghasilkan layout desain yang sangat maksimal dan optimal yang tentunya akan menguntungkan bagi penulis ataupun juga penerbit seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indra Trianto mengenai gambar. Baik, saya Indra Trianto dengan BP 18186/2018 akan menjelaskan materi tentang gambar. Gambar pada artikel umumnya bertujuan untuk menjelaskan maupun
bukti dari hasil penelitian. Menurut Witarsa, gambar yang akan ditampilkan merupakan hasil yang telah dibuat sebaik-baiknya, dan hasilnya juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Ketika gambar dibuat dengan baik dan jelas, maka pembaca akan mudah memahami hasil penelitian, bahkan tanpa perlu lagi membaca penjelasan secara detail pada artikel. Gambar sendiri merupakan bagian yang cukup penting dalam sebuah artikel, baik artikel ilmiah maupun artikel populer. Sebuah artikel akan terasa hidup ketika ditambah dengan gambar yang tepat. Ketika ingin menambahkan gambar pada artikel, jangan lupa cantumkan sumber dari gambar tersebut. Nah, untuk mendapatkan gambar dalam sebuah artikel yang kita buat, kita bisa mengambilnya dari Google maupun web yang menyediakan gambar gratis. Nah, yang terakhir, bagaimana sih kita menyusun kalimat dalam menjelaskan suatu gambar? Yang pertama adalah terlebih dahulu jelaskan maksud dan atau definisi gambar yang disajikan. Nah, maksudnya di sini bagaimana ketika gambar pada artikel itu telah dimasukkan, kita akan menjelaskan dulu atau menerangkan lebih dahulu apa maksud dari gambar tersebut. Kedua, tuliskan hasil analisa yang didapat. Nah, setelah memasukkan gambar, kita harus memikirkan analisa apa sih yang kita pikirkan atau yang kita dapat selama menemukan gambar tersebut. Nah, yang ketiga, paparkan hasil analisa, lalu kemudian bandingkan dengan teori yang ada. Nah, setelah analisa yang didapat, maka kita paparkan hasil analisa tersebut. Nah, sudah memaparkan hasil analisa tersebut, kita bandingkan dengan teori-teori yang ada. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah menyimpulkan dari tulisan yang kita buat tadi, yang definisinya dari analisa yang didapat, terus hubungan dengan teori. Nah, itu yang kita simpulkan di kalimat terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.